Jadi ya gitu ya, orang Romawi zaman dulu tuh kalendernya tuh diumumin tiap bulan, nggak megang masing-masing. And the period for the Synodic month is 29.5 days. Bener-bener abis 4 Oktober langsung di-skip ke tanggal 15 Oktober. Gue mau bahas sejarah kalender, terutama kalender Masehi. Kemarin ini tuh sempet gue up di story dan ternyata banyak nih yang minta bahas ini. Dan kocaknya pas banget beberapa hari sebelumnya gue tuh abis diskusiin masalah sejarah kalender ini sama Ustadz Felix. Dan di situ Doi nyuruh gue buat bahas ini. Tapi waktu itu gue mikirnya siapa yang tertarik bahas kalender, anjir? Ternyata banyak ya. Ya emang beda ya celah marketing jalur Ustadz tuh ya. Berkah. Dan yang menarik di sini sebenarnya ternyata sistem kalender yang kita tahu sekarang itu tuh relatif baru diakuin loh. Dan dipakai secara globalnya tuh juga belum terlalu lama. Dan sebelum diakuin secara global, sistem kalender di dunia tuh bener-bener beda-beda di tiap tempat. Belum lagi ternyata kalender Masehi tuh sempat direvisi beberapa kali sebelum akhirnya jadi kalender Masehi kayak yang kita kenal sekarang. Ya, ternyata nggak sesimpel itu ya nentuin kalender tuh ya. Sama nanti sekalian gue jelasin juga deh contoh kalender lain yang dipakai di wilayah Indonesia zaman dulu. Tapi emang kenapa sih kalender yang kita pakai sekarang tuh kalender Masehi? Dan gimana lika-liku penentuan sistem kalender ini sampai akhirnya jadi kayak yang kita kenal sekarang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah kalender Masehi dan kalender lokal di Indonesia sebelumnya. Di Learning by Googling. Ya ini sambil kita bahas sejarah kalender Masehi, sebenarnya enaknya tuh sama sekalian kita bahas tentang konsep penanggalan ya, sejarahnya tuh gimana dan lain-lainnya tuh gimana. Tapi ya itu nantilah kita bahas di belakang lah, sekarang kita bahas dulu sejarah kalender Masehinya. Jadi penanggalan Masehi atau Anno Domini, AD, ini nih awalnya digagas di tahun 525 sama Dionysius Exiguus, biarawan dari Romawi Timur. Jadi waktu itu Dionysius tuh nyusun sebuah kalender yang dikasih nama Tabel Paskah Dionysius Exiguus. Oh iya, ini kalender Masehi ini atau Anno Domini ini tuh termasuk kalender solar ya. Kalender yang acuannya matahari dan siklus musim. Jadi beda nih sama kalender Hijriyah yang acuannya bulan. Nah, biasanya orang-orang Romawi dulu mereka tuh bakal nandain hari raya Paskahnya di hari Minggu setelah adanya bulan purnama setelah equinox musim semi. Equinox tuh apa? Equinox tuh sebutan buat saat dimana matahari melintas tepat di atas khatulistiwa. Yang kalau di bagian bumi utara atau selatan, itu terjadinya di musim semi dan musim gugur. Makanya gara-gara itu dulu perhitungan kalender Romawi itu dimulainya dari bulan Maret. Pas mulai musim semi, bukan Januari kayak sekarang dimulainya. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa nama-nama bulan Masehi itu sebenarnya maknanya tuh beberapa tuh nggak masuk. Kayak misalnya bulan September. Nah itu September tuh kan asal katanya dari kata septa, yang artinya 7. Padahal September kan kita taunya bulan ke-9 kan? Atau Oktober, dari kata okta, 8. Padahal Oktober kita taunya bulan ke-10. Nah ini bisa begini karena ya dulu urutannya tuh beda. Dulu bulan pertama tuh kan bulan Maret kan. Makanya September tuh jadi bulan ke-7, Oktober jadi bulan ke-8. Dan menariknya lagi, kalender Romawi tuh awalnya tuh jumlah bulannya tuh cuma 10 loh. Dan dalam setahunnya tuh cuma ada 304 hari. Tapi kemudian sistem ini diubah dengan nambahin 2 bulan, Januari sama Februari. Dan kalender yang ditambah 2 bulan ini waktu itu tuh lebih dikenal dengan nama kalender Republik. Jadi ya aslinya awalnya Februari itu bulan terakhir ya. Makanya jumlah harinya juga kan paling sedikit kan. Soalnya ya dia cuma sisa-sisa doang. Oh berarti Ben Raja kalau mereka adanya di zaman Romawi kuno, itu mereka berkenalan dengan Munya tuh di bulan Maret ya, bukan Januari ya. Terus mereka mendapatkan cinta Munya tuh di bulan April berarti, bukan Februari. Jadi ribet ya liriknya ya. This was the beginning of the Mensis Martius, the month of Mars. The first 4 months were named in honor of the gods. After Mensis Martius came Aprilis, Maius, and Iunius. Dan pas sudah jadi kalender Republik juga, ini tuh kalendernya tuh tetap sedikit unik ya. Soalnya jumlah harinya tuh beda-beda gitu tiap tahunnya. Jadi di tahun pertama jumlah harinya tuh 355 hari. Nah terus tahun berikutnya nambah 22 hari, jadi 377 hari. Terus di tahun depannya lagi, di tahun ketiganya itu balik lagi, jadi 355 hari. Tapi terus di tahun keempatnya itu nambah lagi 22 hari plus 1 hari kabisat. Jadi totalnya 378 hari. Jadi kayak ada siklus 4 tahunan gitu lah.
Jadi sistem kalendernya dipakainya kayak gitu terus, sampai akhirnya di tahun 153 sebelum Masehi, peristiwa pemberontakan Hispania ngebikin awal tahun diubah dari yang awalnya Maret, diubah jadi Januari, sebagai bentuk peringatan. Terus waktu Julius Caesar ngejabat jadi penguasa Romawi, dia mutusin buat nambahin 10 hari ke dalam kalender Romawi, yang otomatis ngubah sistem kalendernya juga tiap tahunnya. Dari yang awalnya setahun tuh 355 hari di tahun ganjil dan 377 hari di tahun genap, itu diubah jadi 365 hari tiap tahunnya, plus 1 hari kabisat setiap 4 tahun. Dan berkat perubahan ini, ngitung kalendernya tuh jadi lebih nggak ribet ya. Nambah harinya tuh jadi cuma 4 tahun sekali doang, itu pun cuma nambah 1 hari doang. Ya berarti kalau kayak gini, terima kasih Julius Caesar. Dan dari sinilah kalender Romawi mulai lebih dekat sama siklus tahunan matahari. Dan bentuknya jadi makin mirip sama tahun Masehi, sama kalender Masehi. Oke, sekarang kita balik ke Anno Domini, ke tahun Masehi. Nah, ini waktu bikin ini bisa dibilang Dionysius tuh cuma netapin awal periodenya aja, bukan ngebikin sistem kalender yang bener-bener baru. Ya soalnya sistem kalender yang dia pakai tuh kan sistem kalender Julian tadi kan, yang digagas sama Julius Caesar tadi kan. Jadi ya di sini Dionysius tuh cuma ngejadiin tahun lahirnya Yesus Kristus sebagai titik pertama periode Anno Domini. Makanya kata Anno Domini sendiri itu kalau ditranslate tuh artinya pada tahun Tuhan. Atau kalimat lengkapnya tuh sebenarnya Anno Domini Nostrum Jesu Christi, pada tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Dan alasan Dionysius pakai kata Anno Domini ini tuh emang buat ngebedain masa sebelum kelahiran Yesus sama setelah kelahiran Yesus. Jadi kalau masa sebelum kelahiran Yesus tuh disebutnya Ante Christum, AC, atau kita sekarang lebih kenalnya BC, Before Christ. Nah, masa setelah kelahiran Yesus itu disebutnya Anno Domini, AD. Atau kalau di kita berarti BC itu jadi sebelum Masehi, AD itu berarti Masehi. Jadi tahun 1 Masehi yaitu berarti tahun kelahiran Yesus Kristus. Begitu kalau menurut Dionysius. Dan dulu sebenarnya ada istilah lain yang lebih netral, yang nggak bawa-bawa agama buat nyebut dua era ini. Jadi ada istilah Common Era sama Before Common Era. Common Era tuh sama kayak Anno Domini, AD atau Masehi. Before Common Era tuh sama kayak BC, sama kayak sebelum Masehi. Nah, tadi Dionysius sendiri kan bikin Anno Domini itu berdasarkan kalender Julian kan. Nah, kalender Julian sendiri karena dinilai kurang akurat, akhirnya dia ini direvisi sama Paus Gregorius ke-13 di tahun 1582. Direvisi jadi kalender Gregorian, jadi kalender yang kita pakai sekarang. Emang bedanya apa? Jadi kalender Julian sama Gregorian tuh sebenarnya nggak beda jauh, cuma beda di tahun kabisatnya. Kalau Julian tahun kabisatnya tuh 4 tahun sekali, di tahun-tahun yang habis dibagi 4, udah gitu doang. Nah, kalau Gregorian, kalender kita sekarang, itu kabisatnya ada beberapa pengecualian. Pertama, kabisatnya di semua tahun yang dibagi 4, ya itu masih sama lah ya. Tapi terus di tahun-tahun yang habis dibagi 100, itu nggak dikategorikan sebagai tahun kabisat tuh. Jadi di tahun 1700, 1800, 1900, itu di tahun-tahun itu, walaupun mereka habis dibagi 4, tapi mereka juga kan habis dibagi 100 kan. Nah, itu mereka jadi nggak dikategorikan sebagai tahun kabisat. Jadi walaupun tahun-tahun itu habis dibagi 100, tapi karena dia habis dibagi 400 juga, akhirnya dia tetap dihitung sebagai tahun kabisat. Nah, gara-gara update ini, di tahun 1582, waktu kalender Gregorian pertama kali dipakai, itu jumlah hari dalam satu tahunnya jadi ada di skip selama 10 hari tuh. Jadi di bulan Oktober 1582, waktu Paus Gregorius ke-13 ngeluarin keputusan ini, itu tanggal 5 sampai 14 Oktober 1582-nya tuh dihapus, di skip, nggak pernah ada. Bener-bener abis 4 Oktober langsung di skip ke tanggal 15 Oktober. Dan tujuan ngapus 10 hari ini tuh ya sesimpel buat ngeriset margin error di sistem kalender yang udah dipakai sebelumnya, biar tetap sesuai dengan siklus musim. Ini kocak juga ya. Tapi lebih kocak suara gua sih, tau-tau serak sih. Nah, masalahnya ternyata sebenarnya banyak sejarawan lama yang ragu soal penetapan tahun 1 Masehi ini. Ragu kenapa? Ini ada beberapa alasan nih. Alasan yang pertama, soalnya Dionysius tuh make kata inkarnasi yang maknanya tuh nggak jelas. Ini inkarnasi di sini apakah maksudnya kelahiran Yesus atau pembuahannya nih? Itu nggak jelas tuh. Terus alasan yang kedua, karena waktu itu sistem kalender yang dipakai di sana tuh kalender Diolektian yang dihitungnya tuh dari tanggal 29 Agustus.
Nah, itu ketika di-compare tuh jadi dirasanya tuh penetapan 1 Masehinya tuh nggak tepat. Terus selain itu, ada juga catatan-catatan lain Dionysius yang dinilai kurang tepat, yang akhirnya malah membingungkan para peneliti. Tapi ya, walaupun para ilmuwan ragu soal gimana Dionysius nentuin tahun 1 Masehinya, gimana dia tahu kalau 1 Masehi itu adalah tahun kelahiran Yesus, tapi penentuan ini akhirnya tetap dipakai buat nentuin batas antara Masehi sama sebelum Masehi. Batas antara Anno Domini sama Before Christ. Jadi ya pada akhirnya tahun 1 Masehi itu belum tentu tahun lahirnya Yesus. Tapi pembagian Masehi sama sebelum Masehi ini tetap dipakai sampai sekarang. Ya daripada harus dirombak lagi kan, nanti banyak revisi lagi segala macem kan, ribet. Jadi ya udahlah dipakai aja udah. Dionysius got his calculations wrong. Those 17th century historians decided to call it the Common Christian Era, implying that it was not so much an era shared in common, but an era that was commonly but mistakenly treated as beginning with the birth of Jesus. Oke, itu tadi sejarah kalender Masehi. Sekarang kita masuk ke sejarah konsep kalender secara keseluruhan. Sejarah konsep sistem penanggalan. Kalau menurut Britannica, kalender tuh bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang membagi waktu ke dalam periode panjang dan dalam urutan yang pasti. Makanya yang namanya kalender tuh kan pasti terdiri dari hari, bulan, sama tahun. Itu periodenya panjang, bisa 12 bulan segala macam, dan urutannya tuh pasti. Dan masih menurut Britannica, istilah kalender tuh berasal dari kata kalende. Istilah yang biasa dipakai buat nyebut hari pertama tiap bulan di sistem penanggalan Republik Romawi. Jauh sebelum kalender Masehi dibuat. Jadi di hari kalende ini, di hari pertama tiap bulannya ini, itu yang namanya perayaan, hari pasar, atau acara-acara lainnya buat sebulan ke depan, itu bakal diumumin di sana, bakal diumumin ke publik di hari kalende. Ini kebayangkan lu, jadi di hari kalende, di tiap awal bulan, itu orang-orang bakal kumpul di alun-alun, terus sama pemerintah tuh bakal diumumin tuh. Hari ini kita sudah masuk ke bulan yang baru. Di bulan ini, di hari ke-9, kita ada party. Di hari ke-15 kita ada pasar malam. Dan di hari ke-24 kita ada sirkus. Ya gitulah kira-kira tiap bulannya tuh. Jadi ya gitu ya, orang Romawi zaman dulu tuh kalendernya tuh diumumin tiap bulan, nggak megang masing-masing. Berarti di Romawi kuno zaman dulu ada tuh mungkin tuh percakapan-percakapan kayak, kalau boleh tahu kerjanya apa, Mas? Saya kerjanya tukang ngumumin kalender. Wah, itu pekerjaan penting itu, Mas. Posisi Mas penting itu. Semangat. wah itu pekerjaan impian itu pasti. Nah ini gue yakin lu udah banyak yang tahu lah kalau orang-orang zaman dulu mereka tuh ngebagi waktu ke dalam satuan-satuannya kayak ke harinya, bulannya, tahunnya. Itu tuh berdasarkan fenomena astronomis, berdasarkan pergerakan benda langit kayak matahari sama bulan. Makanya akhirnya kalendernya juga tuh jadi ada beberapa jenis, tergantung objek utama yang dijadiin acuan. Kayak misalnya kalender lunar atau komariah itu pakai bulan sebagai acuan utama. Terus kalau kalender solar atau syamsiah itu pakai matahari sebagai acuan utama. Jadi ada banyak tipenya tuh akhirnya tuh, tergantung yang dilihatnya apa. Oh iya, sama ada juga kalender lunisolar yang pakai dua-duanya secara berdampingan. Nah ini enaknya kita bahas satu-satu kali ya. Gimana sih emang cara manusia manfaatin fenomena astronomis buat nentuin kalender, baik yang lunar maupun yang solar. Gimana sih nentuin hari, gimana sih nentuin bulan, gimana sih nentuin tahun? Ya ini kita bahas deh nih. Yang pertama, penentuan satu hari yang didasarkan pada gerak semu harian matahari yang merupakan hasil dari rotasi bumi. Jadi awalnya yang namanya satu hari itu dihitung dari matahari terbit sampai nanti dia terbit lagi. Nah itu dihitungnya satu hari tuh, sesimpel itu. Terus seiring waktu ini dibikin jadi lebih detail lagi kan. Satu hari jadi dibagi 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Dan pembagian ini 24 jam terus 12 jam ini tuh berasal dari sistem perhitungan seksagesimal. Sistem perhitungan 60 yang dipopulerkan sama bangsa Sumeria. Hubungannya 24 sama 60 apa? Kalau mungkin lu ingat, kita dulu di sekolah tuh belajar tentang pemfaktoran bilangan kan. Nah, kalau kita pakai cara ini, angka 60 tuh kalau difaktorkan, angkanya tuh bisa dipecah jadi beberapa angka kan. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, sama 30. Itu tuh faktornya 60 tuh. Nah, 24 itu kan 2 kali 12 atau 6 kali 4 kan? Pokoknya ya bisa disusun dari faktor-faktornya 60 lah.
Nah, itulah hubungannya sama 60 dan kenapa angka 60 tuh jadi kunci di sini. Dan kalau menurut Otto Neugebauer juga, matematikawan dan sejarawan sains dari Austria, dia bilang angka 60 tuh emang merupakan angka yang mudah dipakai buat ngehitung dan nulis pecahan. Makanya sistem kalender juga tuh acuannya tuh pakai angka 60 biar lebih gampang ditarik kemana-mananya. Ditarik ke detik bisa, ke menit bisa, ke jam bisa, ke hitungan harian bisa, ya pokoknya bisa kemana-mana lah. Dan penggunaan angka 60 sebagai acuan ini juga tuh banyak diaplikasikan ke berbagai prinsip matematika, kayak sudut lingkaran sama koordinat geografis. Ya, mungkin kalau di sini ada yang lebih ngerti tentang matematika, ya boleh bantu jelasin soal angka 60 ini di komen ya. Ini, tolong, gue bodoh matematika soalnya. It was the preferred number system in astronomy in particular. This system had been used by the Babylonians during the 15th century BC and later by the Greeks. Oke, itu tadi cara ngitung hari. Sekarang kita masuk ke perhitungan tanggal sama bulan. Jadi ya kayak namanya, bulan berarti perhitungan periode satu bulan tuh itu didasarkan pada satu siklus penuh fase bulan. Dari bulan baru sampai bulan mati. Dari bulan nggak kelihatan, jadi sabit, jadi setengah, jadi purnama, jadi setengah lagi, jadi sabit lagi, sampai nggak kelihatan lagi. Nah, itu satu bulan tuh. Nah, satu fase bulan penuh ini namanya sinodis, yang jumlahnya tuh sebenarnya 29,5 hari. Dan sebenarnya selain sinodis, ada juga yang namanya sideris. Jadi kalau sinodis itu satu fase bulan penuh, kalau sideris tuh satu kali bulan ngelilingin bumi. Nah, itu hitungannya agak beda tuh. Kalau sinodis itu agak lebih lama dari sideris. Tapi ya, sideris nanti aja lah kita jelasinnya lah, biar nggak pusing kita. Pokoknya intinya, hitungan satu bulan itu tuh dilihat dari satu fase bulan penuh, dari sinodis, yang jumlahnya tuh 29,5 hari sebenarnya. Terus kenapa satu bulannya jadi 30 harian? Nah, ini angka 30 ini kalau di kalender lunar tuh fungsinya ya buat pembulatan. Ya soalnya yang namanya satu bulan tuh kan satu fase bulan full kan berarti kan. Satu fase sinodis kan. Dan itu jumlahnya tuh 29,5 hari. Nah, biar gampang jadinya jumlah hari dalam satu bulan tuh itu dibuletin antara ke atas atau ke bawah. Tergantung tipe kalendernya. Makanya kalau di kalender Hijriyah kan itu jumlah harinya tuh kalau nggak 29 ya 30 kan. Sementara kalau di kalender solar kayak kalender Masehi, karena acuannya adalah revolusi bumi yang lebih lama dari 12 kali fase bulan, itu akhirnya ya harus ada penambahan jumlah hari di setiap bulannya. Makanya akhirnya kalau di kalender Masehi jumlah hari per bulannya tuh antara 30 atau 31 hari. Jadi ya itu ada pembulatan di situ di masing-masing kalendernya. So a synodic month is what this measures is really like the time that it takes for the moon to start one phase and to come back to the same phase. And the period for the synodic month is 29.5 days. Nah, tanggal udah, bulan udah, sekarang kita bahas satuan tahun yang didasarkan pada satu kali periode revolusi bumi terhadap matahari. Nah, zaman dulu ketika manusia belum tahu kalau bumi itu ngelilingin matahari, itu periode satu tahunnya tuh berarti satu fase penuh siklus musim berlangsung. Jadi kalau di daerah tropis kayak di Indonesia misalnya, dalam periode satu tahun tuh kan ada dua musim kan, ada musim hujan sama musim kemarau kan. Nah, itu dari musim hujan ke musim hujan berikutnya itu dianggapnya setahun tuh. Atau kalau di negara-negara di belahan bumi utara yang mengenal 4 musim, musim semi, panas, gugur, sama dingin, itu berarti dari musim semi ke musim semi selanjutnya itu dihitungnya setahun. Jadi dulu dilihatnya gitu tuh, dilihatnya dari musim. Satu tahunnya tuh artinya satu siklus musim berlangsung penuh. Nah, buat kalender-kalender lunar, buat kalender yang mengacu ke bulan, walaupun acuan utama mereka tuh bulan, bukan matahari, tapi biasanya mereka bakal tetap ngejadiin matahari dan peralihan musim sebagai acuan siklus satu tahun. Makanya kayak kalender Hijriah yang dipakai sama umat Islam, walaupun itu kalender yang ngelihat bulan, tapi tetap mereka punya 12 bulan totalnya. Kayak kalender-kalender yang lain, kayak kalender-kalender Masehi. Dan ini bisa begini karena emang udah tertulis di Quran. Selain itu, ini juga tuh karena mereka emang tahu kalau ada siklus musim yang selalu berulang dalam kurun waktu 12 bulan. Dan nama-nama bulan di kalender Hijriah juga tuh kan banyak yang sebenarnya nama-nama musim kan. Kayak bulan Safar, itu kan salah satu makna Safar tuh kan menguning. Yang maksudnya adalah warna pepohonan di musim gugur. Terus Rabiul Awal itu musim semi periode awal. Rabiul Akhir itu musim semi periode akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu tuh musim kering. Musim kering awal, musim kering akhir. Terus apa lagi ya? Oh ini, Ramadan. Itu tuh dari kata Aramda yang artinya panas.
Makanya kalau lagi Ramadan tuh itu tuh pas lagi masuk musim panas juga. Jadi ya gitu ya, konsep umum soal kalender itu basicnya mereka tuh mengacu ke objek astronomis, mau itu bulan ataupun matahari. Terutama sebelum adanya kalender Masehi. Each year, Ramadan starts on a slightly different date, because the name Ramadan is actually the name of a month in the Islamic calendar. And that calendar is a little bit different because it's based on the cycles of the moon. Dan kalau kita ngomongin sistem kalender, di kita sendiri, di Indonesia sendiri, zaman dulunya tuh ada banyak sistem penanggalan lokal loh kita. Salah satu penanggalan lokal yang menurut gue keren tuh ini, penanggalan masyarakat Jawa kuno, atau disebutnya tuh kalender Saka. Ini kalender Saka ini tuh sebenarnya berasal dari India, karena ya emang kalender keagamaan Hindu-Buddha gitu kan. Tapi terus pas masuk ke kita, itu dapat beberapa modifikasi dan sekarang masih dipakai, khususnya sama masyarakat Bali. Nah, yang menurut gua unik nih, kalau biasanya di kalender tuh cuma terdiri dari tahun, bulan, sama tanggal, di kalender Saka itu tuh komponennya tuh ada lebih banyak loh. Kita ambil contoh penerapan kalender Saka di era Majapahit deh. Jadi di prasasti-prasasti Hindu-Buddha umumnya tuh bakal diawali dengan penyebutan kalender. Nah, di prasasti-prasasti dari era Majapahit, itu komponen kalendernya tuh ada banyak banget. Pertama ada angka tahun, terus angka bulan, terus angka tanggal. Nah, tapi ini tanggalnya beda-beda lagi nih. Tanggalnya tuh bakal dibagi ke dalam 2 fase sesuai fase bulan. Dari bulan baru ke bulan purnama itu disebutnya paro terang. Dari purnama ke bulan mati itu disebutnya paro gelap. Bedanya apa? Jadi kalau misalnya tanggal 2 paro terang, ya itu berarti tanggal 2 di bulan itu nggak ada yang berubah. Tapi kalau terus ditulisnya tanggal 3 paro gelap, ya itu berarti ngitungnya tuh 3 plus 15, karena dihitung dari bulan purnama. Jadi bulan purnama tuh kayak titik tengahnya gitu, udah tengah bulan gitu. Jadi kalau tanggal 1 sampai 15 itu tuh masuknya paro terang, sampai bulan purnama sampai tengah-tengah bulan itu tuh disebutnya paro terang. Tapi terus dari bulan purnama seterusnya itu disebutnya jadi paro gelap. Jadi kayak tanggal 15 sampai 30 kalau dibagi 2. Makanya akhirnya semua tanggal yang paro gelap kalau mau dikonversi ke kalender sekarang ya itu jadi ditambah tuh. Walaupun ya nggak selalu ditambah plus 15 ya. Atau berarti kalau kita ambil contoh tanggal 3 paro gelap misalnya itu jadi tanggal 18 kalau pakai kalender Masehi sekarang. Ya soalnya 15 plus 3 kan. Terus abis sistem tanggal ada juga sistem hari. Nah ini sistem harinya juga unik nih. Soalnya ada 3 jenis hari. Ada yang hitungannya seminggunya 7 hari kayak kalender kita sekarang. Ada yang 6 hari sama ada juga yang 5 hari. Nah yang 5 hari ini hari pasaran nih. Kayak Pon, Pahing, Wage, Legi, sama Kliwon. Terus selain itu komponen lainnya juga tuh ada rasi bintang, kedudukan matahari, kedudukan bulan, posisi orbit, dan ya banyak lainnya lah. Dan biasanya komponen-komponen ini juga tuh disimbolinnya tuh pakai dewa-dewi gitu. Ya ini kalau mau kita bahas lebih detail bakal jadi satu video sendiri sih. Dan sebenarnya selain yang gue bahas tadi tuh kalender-kalender yang lain dalam sejarah kalender tuh juga masih banyak. Kalender Buddha juga beda kan itu kan yang dipakai di Thailand sekarang. Jadi gimana? Apakah kita perlu lanjut bahas sejarah kalender ini? Silakan komen. In 1294, Raden Wijaya became the first king of the Majapahit and built his capital in the hinterlands of Java. Oke, sekian dari gue kali ini tentang sejarah kalender Masehi. Sama tadi kita bahas juga konsep penanggalan segala macam kan, awalnya gimana-gimana. Ya, kalau lo merevisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau namain di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku